Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan implementasi praktikum UKK paket 3. Nama saya Aditya Firmansyah dari kelas 12 TKD J2, nomor absensi 3. Pertama-tama, di sini saya akan menampilkan terminologi jaringannya, yaitu terdapat beberapa device yang nantinya akan terhubung satu sama lain. Mikrotik, Debian, klien 1 sebagai wired network, klien 2 sebagai wireless network. Dan di situ adalah IP address-nya. Kemudian di sini saya sudah melakukan subnetting dengan metode VLSM. Di sini adalah IP address yang nantinya akan saya gunakan untuk menghubungkan jaringan satu sama lain. IP address yang saya gunakan adalah 10.10.3. 3 adalah nomor absensi saya dan IP network. Dan di situ adalah kolom yang berwarna kuning adalah blok jaringan yang nantinya akan saya gunakan. Kemudian kita buka VirtualBox, jalankan mikrotik. Di sini login menggunakan user admin tanpa menggunakan password, langsung saja login. Ketikkan perintah IP PR untuk melihat IP address dari ETH1 yang didapatkan dari ISP atau sumber internet. Setelah itu kita masuk ke pengaturan, mengatur ke jaringannya, menjadikan adapter terbit dengan name Qualcomm Atheros Wireless. Izinkan semua. Oke. Setelah itu kita reset mikrotik. Login ulang menggunakan user admin. Nah, di sini kita ketikkan lagi perintah IP PR untuk melihat IP address yang didapat secara DHCP dari ISP atau sumber internet. Buka Winbox. Login menggunakan MAC address yang terhubung menggunakan IP address yang sama pada mikrotik. Setting DHCP client pada Ether 1 agar mendapat IP DHCP dari sumber internet atau ISP. Setelah itu kita masuk lagi pada mikrotik dan mengaktifkan keempat interface yang terdapat pada mikrotik tersebut agar nantinya terhubung pada klien Debian, klien 1 dan klien 2. Adapter 2 di sini saya gunakan jaringan internal dengan name local area network, bridge server yang terhubung pada Debian. Adapter 3 saya gunakan jaringan internal dengan nama local area network yang terhubung pada klien 1 secara wired network. Adapter 4 saya gunakan menjadi jaringan internal dengan nama wireless local area network yang nantinya terhubung pada klien 4 sebagai wireless network. Jalankan kembali mikrotik, klik tampilkan, login menggunakan user admin, enter, ketikkan perintah IP PR untuk melihat IP address, masuk ulang ke Winbox dengan menggunakan MAC address ataupun IP address, klik connect, klik OK, klik IP address. Di sini kita konfigurasi IP address terlebih dahulu. Nah, di situ notepadnya. Jaringan server yaitu IP address yang nantinya terhubung pada Debian atau server dengan menggunakan /29 dengan IP address 10.10.3.1 pada Ether 2. Kemudian pada Ether 3 saya menggunakan jaringan LAN dengan network 10.10.3.64 dengan IP address 10.10.65/26 yang terhubung pada klien pertama. Kemudian konfigurasi pada Ether 4 dengan IP address 10.10.3.129 dengan /25. Klik apply, OK. Setelah konfigurasi IP address sudah selesai, kita masuk pada firewall NAT, klik plus. Nah,
Pada chain-nya biarkan saja src NAT. Pada out interface adalah Ether 1. Action-nya adalah masquerade agar nantinya koneksi internet dari Ether 1 dapat disalurkan ke semua jaringan. Kemudian setting DHCP server dengan klik DHCP setup. Pada Ether 3 klik next, klik. Nah, langsung saja kita klik next. Di sini saya mengubah list time-nya menjadi 6 jam. Next, oke. Kita buat satu kali lagi untuk Ether 4 yang terhubung pada klien 2. Next. Kemudian kita masuk pada network untuk mengatur DNS servernya. Pada DNS server, klik saja tanda panah ke bawah sampai berjumlah 4. Maaf. Masukkan IP address dari ESP yaitu 192.168 dengan melihat address list di situ 192.168.0.182. Kemudian IP address dari server WordPress dari Debian, IP address dari server HTML dan juga DNS publik Google. Klik OK. Setelah itu pada DHCP server yang tertaut ke Ether 4, di sini tambahkan pertama-tama yaitu IP address dari ISP sumber internet, kemudian IP address dari server WordPress yang ada di Debian dengan IP address 10.10.3.2, kemudian server website HTML pada Debian yaitu dengan IP address 10.10.3.3. Oh ya, di sini saya melewatkan satu hal, yaitu menambahkan IP address dari gateway yaitu 10.10.10. Gateway adalah IP address dari MikroTik. Nah, di Ether 3 juga sama, menambahkan gateway ke DNS server. Kemudian klik apply, oke. Setelah konfigurasi DHCP server selesai, yang kita lakukan adalah mengkonfigurasi hotspot. Klik saja hotspot setup. Nah, di sini saya mengatur pada Ether 4. Klik next. Langsung saja kita klik next. Pada DNS server, di sini saya isikan dari IP DNS publik Google yaitu 888 dan 88.44. Kemudian IP address dari server WordPress dan server website HTML. Klik next. Maaf, di sini DNS name-nya isikan ukk2020.net. Klik next. Kemudian kita masuk pada hotspot. Nah, kita masuk pada ini hotspot. Kita samakan pada DHCP server yang ada pada Ether 4 yaitu DHCP pool 2. Oke. Pada server file, di sini pastikan sudah sama. Kemudian tambahkan ke user profile dengan name DHCP pool 2 dengan name uprof1. Jangan lupa untuk mengganti HTTP login dan transparent proxy. Tambahkan user untuk masuk pada halaman hotspot login nantinya Ether 4 atau klien 2 yang terhubung secara wireless. Di sini saya menggunakan server hotspot 1 dan profilnya adalah uprof1 dengan username dan password nama saya Aditya F. Setelah itu yang kita lakukan adalah mengkonfigurasi bandwidth dari klien 1 dan klien 2. Di sini saya mengatur klien Ether 3 terlebih dahulu.
dengan nama manajemen bandwidth strip 128 kbps. Maaf, di sini saya mengatur Ether 4 terlebih dahulu dengan bandwidth 128 kbps. Max limitnya 128 dan juga upload downloadnya apply oke. Tambahkan lagi manajemen bandwidth. Akan tetapi pada Ether 3 di sini saya membatasinya dengan jumlah 256 kbps pada Ether 3. Oke. Klik pada new terminal untuk melakukan ping pada DNS Google. Nah, hasilnya sudah reply, yang artinya koneksi internet sudah terdapat pada mikrotik. Nah, langkah yang selanjutnya kita lakukan adalah melakukan konfigurasi Debian. Nah, di sini login menggunakan user root. Di sini passwordnya saya atur menjadi nama saya Aditya F. Pertama-tama yang kita lakukan adalah masuk ke interface dengan masuk ke nano etc network interface. Nah, di sini saya mengatur IP address pada ETH0 secara statik dan juga mengatur IP alias dari ETH0 yang nantinya akan digunakan pada server website HTML. Address di sini saya menggunakan /29 sama pada saat mikrotik tadi yang ada pada di ETH2 dengan netmask 255.255.255.248. Gateway-nya adalah IP address dari mikrotik pada ETH2. Tambahkan IP alias dengan mengetikkan auto ETH0.21 ifs ETH0.21 sama inet static. Akan tetapi IP address yang saya gunakan pada server HTML website yang kedua ini yaitu 10.10.3.3 dengan netmask yang sama tanpa gateway. Setelah konfigurasi selesai, keluar dengan Ctrl Y, kemudian Enter. Ketikkan perintah service networking restart untuk melakukan restart jaringan tersebut agar nantinya jaringan yang telah kita konfigurasi dapat kita gunakan atau aktif. Kita tunggu sebentar sampai ada tulisan OK. Nah, sudah selesai. Langkah yang selanjutnya kita lakukan adalah menginstal paket-paket yang dibutuhkan untuk implementasi SPK3 ini, yaitu PHP MyAdmin, Bin9, Apache 2, MySQL strip server, dan MySQL strip client. Maaf, saya membacanya terbalik. Kemudian kita klik enter. Kita tunggu sampai proses selesai. Nah, di sini langsung saja klik Y. Di sini masukkan DVD1 persis dengan perintah yang ada di situ. Kemudian kita klik enter. Kita tunggu sampai prosesnya berjalan. Nah, di sini masukkan password root agar mudah diingat. Pilih Apache 2. Oke. Di sini pilih saja yes. Password root sama, di sini juga memasukkan password root, password konfirmasi. Langkah yang selanjutnya dilakukan adalah masuk ke nano etc network interface. Di sini saya pagari dulu IP address yang nantinya digunakan terhubung ke mikrotik dengan mengganti 192.168.20.1. Kemudian lakukan service networking restart dengan jaringan, gunakan host only terlebih dahulu. Izinkan semua. Oke. Karena saya akan melakukan transfer file dengan menggunakan software WinSCP. Nah, klik saja new site.
Hostname-nya adalah IP address dari Debian atau server, yaitu 192.168.20.1 dengan username root, passwordnya adalah aditya_f. Klik add. Pada bar sebelah kiri adalah dokumen dari Windows asli, sedangkan sebelah kanan adalah direktori dari Debian server. Di sini saya akan mengcopy paste file WordPress zip dengan meletakkannya di Debian di direktori home aditya_f. Klik paste, oke. File lain yang akan saya butuhkan yaitu file dari index.html. Di sini saya memberikan namanya yaitu aditya_f.html dan juga foto yang nantinya akan berguna untuk saya jadikan isi dari website. Saya mengubah nama foto menjadi foto.jpg dan aditya_f menjadi index.html. Setelah proses transfer file selesai, langsung saja kita close software WinSCP dan masuk lagi ke Debian. Untuk mengeceknya kita akan masuk ke direktori home aditya_f dengan perintah cd. Nah, sudah terdapat di situ. Kemudian lakukan proses ekstrak dengan perintah unzip wordpress.zip. Tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, selesai. Klik ls. Di situ terdapat folder WordPress yang isinya adalah komponen-komponen yang nantinya akan menyusun menjadi server website WordPress. Kita masuk ke cd var www. Di situ hanya terdapat file index.html. Kita buat direktori baru dengan perintah mkdir website 1, mkdir website 2 yang nantinya akan digunakan sebagai dua server website HTML. Kemudian kita masuk lagi ke home aditya_f. Pindahkan folder WordPress ke var www dengan perintah move atau mv. Kemudian masuk lagi ke direktori var www untuk mengecek apakah WordPress sudah berhasil dipindahkan dengan perintah ls. Hapus saja file index.html yang ada di var www, kemudian kita kopikan file index.html. Kita masuk terlebih dahulu ke dokumen home aditya_f. Copy dengan perintah index.html, kemudian spasi var /www/website 1. Copy juga ke website kedua. Tentunya index.html ini akan saya lakukan edit agar tampilan dari website pertama dan kedua tidak sama. Copy juga foto.jpg-nya ke website 1 dan website kedua. Karena foto ini nantinya akan ditampilkan ke kedua website tersebut. Setelah itu kita masuk ke cd etc apache 2 sheets available. Langsung saja cp default menjadi aditya_f. Kemudian cp default website 1 dan website 2. Kemudian setelah melakukan copy, kita masuk ke cd etc bin untuk melakukan konfigurasi DNS server. Ketikkan perintah cp db.default spasi db.aditya_f. Maaf, di sini saya menuliskan karena di situ yang benar adalah db.local. Kemudian db website 1 dan website 2. Tentunya hal ini akan
digunakan sebagai jalur link domain nantinya. CPDB 127 menjadi DB10. Setelah melakukan copy paste file selesai, kita lakukan konfigurasi pada file-file yang kita copy tadi. Pertama-tama kita masuk ke cd etc bin, kemudian kita masuk ke nano spasi named.conf.default strip zones untuk mengatur jalur dari masing-masing domain. Di sini pada domain WordPress saya gunakan domain adityaF.com pada file db.adityaF, website1.com pada file db website 1, website2.com pada file db website 2 dengan IP address 10.10.3.2 dan 10.10.3.3. Setelah itu kita masuk ke nano db adityaF untuk melakukan konfigurasi kurang lebih seperti berikut. Kemudian kita masuk juga pada db website 1, konfigurasinya seperti ini. Kita keluar dan melakukan konfigurasi ke website 2 seperti berikut. Kemudian pada nano db 10. Nah, berikut adalah IP address dari masing-masing domain nantinya. Kemudian kita masuk ke nano etc.resolve.conf untuk mengatur name server dari masing-masing website atau server. Di sini terdapat berbagai macam name server, yaitu name server WordPress, HTML, DNS Google, dan ISP beserta masing-masing domain dari website. Setelah itu kita lakukan service bin 9 restart agar konfigurasi dari DNS server tadi selesai dan dapat digunakan, difungsikan atau aktif. Kemudian kita masuk lagi ke situs available untuk melakukan aktivasi dari jalur domain dengan perintah add to nseed adityaF, add to nseed website 1, add to nseed website 2. Setelah jalur dari masing-masing web server sudah berhasil diaktifasi, kita masuk ke dalamnya masing-masing. Pertama masuk ke adityaF. Di sini server name-nya adalah www.adityaF.com dan server aliasnya adalah adityaF.com. Pada dokumen root var www.wordpress. Kita masuk ke website pertama, nano website pertama. Nah, di sini kurang lebih server name-nya adalah www.wordpress1.com dan server aliasnya yaitu website1.com. Kemudian kita masuk ke website 2 dengan server name www.website2.com dan server alias website2.com. Setelah semuanya selesai, kita lakukan perintah service apache 2 restart untuk merestart web server agar dapat dipakai dan berfungsi. Kemudian kita lakukan konfigurasi ulang pada IP address yang tadi kita pagar untuk dihilangkan tanda pagarnya agar dapat difungsikan. IP address ETH0 sebagai IP address server dari WordPress dan IP address ETH0 alias sebagai IP address dari server website HTML. Setelah itu lakukan perintah service networking restart sampai terdapat tulisan OK pada sebelah kiri reconfiguring. Setelah itu kita close dan mengatur jaringan dari masing-masing mesin. Di sini pada Linux Debian ada server. Jaringannya adalah bridge server yang terhubung pada ETH2 MikroTik dengan jaringan internal dengan nama yang sama pada MikroTik ETH2. Pada klien LAN yang terhubung secara wired atau dengan kabel. Di sini jaringan yang digunakan adalah sama jaringan LAN
dengan nama Local Area Network yang terhubung pada ETH3 dari Mikrotik. Pada klien wireless atau terhubung menggunakan tanpa kabel atau hotspot jaringan internal dengan nama wireless local area network. Kemudian kita jalankan kedua mesin klien, baik klien LAN atau klien WLAN. Kita jalankan keduanya, kita tunggu sebentar. Nah, kita login masuk menggunakan password adalah 1. Nah, sebelumnya maaf, pada langkah konfigurasi dan uji coba saya menggunakan ISP atau sumber internet yang berbeda. IP address yang didapat dari ETH1 Mikrotik pun akan berbeda. Oleh karena itu saya akan melakukan konfigurasi ulang di sini pada Winbox di bagian DHCP server. Login menggunakan MAC address atau IP address. Klik connect. Oke. Klik IP DHCP server network. Nah, pada bagian DNS server yang atas sendiri adalah IP address ISP. Di sini saya menggantinya menjadi 192.168.0.190 karena IP addressnya pun sudah berganti pada ETH1. Pada ETH3 dan 4 pun mengalami perubahan yang sama. Nah, langkah konfigurasi Mikrotik dan server pun selesai. Setelah ini adalah langkah dari uji coba. Kita masuk terlebih dahulu pada klien WLAN, klien LAN. Di sini klik local area connection, klik properties. Karena klien ini sudah terhubung secara DHCP, maka kita hanya perlu memasukkan DNS servernya, yaitu 10.10.3.2 dan 10.10.3.3, yaitu IP dari server WordPress dan HTML. Klik OK, kita close. Di sini saya akan melakukan uji coba website WordPress maupun website HTML. Kita masuk pada Google. Kita coba akses menggunakan domain website1.com. Enter. Nah, di sini sudah masuk dengan nama selamat datang di website pertama saya, dan juga terdapat 3 link di situ yang akan menuju ke database server website pertama, database server website kedua, dan website kedua. Kemudian kita coba akses website kedua dengan domain, yaitu website2.com. Nah, sudah berhasil. Di situ terdapat tulisan selamat datang di website kedua saya. Dengan masing-masing link di situ terdapat 3. Pada website kedua terdapat link database website kedua dan menuju website pertama beserta database-nya juga. Nah, kemudian kita coba buka website WordPress dengan domain adityaf.com. Nah, seperti ini hasilnya atau tampilannya. Tampilan website WordPress saya. Kemudian kita akan mencoba melakukan tes website, akses website dengan menggunakan IP address 10.10.3.2. Nah, langsung menuju ke website WordPress karena 10.10.3.2 adalah IP address dari server website WordPress. Kemudian kita akses 10.10.3.3, yaitu IP address dari server HTML. Nah, langsung menuju ke website pertama saya seperti ini. Setelah ini saya akan melakukan uji coba juga pada klien WLAN tentunya. Kita close. Pada klien WLAN atau yang terhubung secara hotspot, klik LAN properties. Karena di sini
klien WLAN ini sudah terhubung secara DHCP, kita tinggal masukkan DNS dari Debian server yaitu 10.10.3.2 dan 10.10.3.3. Klik OK. Akan tetapi di sini kita tidak akan mendapat IP address sebelum melakukan login terlebih dahulu. Masuk ke Google, ketikkan ukk2020.net seperti yang kita setting pada hotspot di Mikrotik. Nah, di sini saya sudah melakukan login dan mendapat IP address 10.10.3.229. Kita coba log off dan login lagi. Nah, sudah berhasil. Kemudian kita coba akses website WordPress menggunakan IP address. Kita tunggu sebentar. Nah, hasilnya seperti ini. Setelah itu kita coba akses website pertama dengan domain website1.com. Nah, terdapat seperti ini hasilnya di klien WLAN. Sama ya seperti pada klien LAN tadi. Kemudian kita coba juga website 2.com. Maka hasilnya akan seperti ini. Selamat datang di website kedua saya. Di sini terdapat beberapa link yang dapat menuju ke database server pertama ataupun database server kedua. Kita coba servernya di sini. Open link in new tab. Nah, kita coba login. Di sini kita juga dapat login menggunakan user root dan passwordnya juga sama pada Debian. Uji coba website pada selanjutnya saya akan menguji coba manajemen bandwidth yang sudah saya lakukan di Mikrotik tadi dengan klien LAN maupun WLAN. Di sini kita dapat menggunakan uji coba koneksi di Google yaitu speed test. Kita uji coba dulu pada klien LAN dengan manajemen bandwidth 256 kbps. Kita tunggu sampai proses upload selesai. Sambil menunggu kita jalankan uji kecepatan pada klien WLAN. Kita tunggu sebentar. Nah, di situ pada pengujian klien LAN dan WLAN, proses download maupun upload akan berbeda pada kedua klien. Kita tunggu sebentar pada WLAN. Nah, hasilnya akan berbeda seperti berikut angkanya. Berikut adalah uji coba dari manajemen bandwidth. Nah, di sini konfigurasinya tadi. 128 kbps dan 256 kbps. Kemudian uji coba yang terakhir adalah uji coba koneksi atau ping. Di sini pada klien LAN kita IP config untuk mengetahui IP address-nya. Namun pada klien WLAN kita perlu login terlebih dahulu pada hotspot untuk mengetahui IP address-nya. Ya, di sini 10.10.3.229 adalah IP address dari klien WLAN. Setelah kita mengetahui kedua IP address dari masing-masing klien, kita coba pertama-tama kita lakukan ping pada IP address server WordPress pada kedua klien. Apabila hasilnya reply, maka kedua klien tersebut sudah terkoneksi dengan server WordPress dengan baik, atau server koneksinya sudah terhubung. Kemudian kita lakukan ping juga pada
server website HTML pada kedua masing-masing klien. Langkah ketiga adalah kita lakukan ping pada IP 10.3.229 pada klien LAN adalah IP address dari klien WLAN. Kemudian klien WLAN akan melakukan ping pada klien LAN dengan IP address 10.10.3.66. Hasilnya reply atau sudah saling terhubung satu sama lain. Setelah itu lakukan ping pada IP address dari ISP atau sumber internet yaitu 192.168.42.139. Hasilnya reply. Kita lakukan juga pada klien LAN ping 192.168.42.139. Hasilnya reply. Setelah itu kita lakukan ping pada 10.10.3.65 adalah IP address dari gateway klien LAN. Kemudian kita lakukan juga ping pada gateway klien WLAN dengan IP 10.10.3.129. Hasilnya reply. Setelah ini kita masuk pada Debian. Maaf, ada yang tertinggal. Di sini lakukan juga ping pada IP DNS publik Google yaitu 8888. Hasilnya reply hasilnya reply pada kedua klien. Lakukan juga ping pada google.com pada kedua klien. Pada langkah ini akan lumayan lama pada saat ping Google karena koneksi saya lambat. Setelah proses ping dari masing-masing klien berhasil, kita lakukan ping juga dari server. Pertama-tama ping pada 10.10.3.1 adalah gateway dari Debian server ini. Kemudian pada 10.10.3.2 pada server WordPress dan 10.10.3 server HTML. Kemudian ping juga pada 10.10.3.6 adalah IP address dari klien LAN. Ping juga pada IP address dari klien WLAN. Kemudian ping pada 8888 atau IP publik DNS Google. Kemudian ping 192.168.42.139 adalah IP address ISP atau sumber internet. Setelah itu ping google.com. Kita tunggu sebentar karena koneksi saya lagi-lagi mengalami lemot atau lag. Kita tunggu sebentar sampai terdapat reply. Nah, seperti itu hasilnya apabila Google reply. Nah, kita tunggu sebentar. Untuk menghentikan ping, klik saja Ctrl C. Nah, seperti berikut. Setelah selesai, kita lakukan ping juga melalui MikroTik. Nah, di sini kita ping pada IP 10.10.3.1 terlebih dahulu. 10.10.3.2 IP address WordPress dan 10.10.3.3 IP dari website HTML. Kemudian 192.168.42.139 atau IP address dari ISP. Ping juga pada DNS publik Google 8888. Kemudian ping juga pada Google. Ping juga pada klien LAN 10.10.3.6 IP addressnya dan 10.10.3.229 adalah IP address dari WLAN. Lakukan ping juga pada google.com. Nah, hasilnya reply semua yang berarti koneksi ini sudah terhubung dengan baik. Sekian tutorial yang dapat saya sampaikan.